Kelompok belajar pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya koordinator kelompok belajar pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Perkenalkan, nama saya Nur Fathur Rahmatul Alia, SPDI, dan ini adalah anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Dr. Andus Haji Abu Sufyan, selaku guru agama yang akan melaksanakan implementasi pelajaran agama di kelas 9A. Ibu Siska Reski Amalia, SPDI atau P dan Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar Masari, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 dan 9. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita hari ini membicarakan tentang permasalahan yang nantinya akan kita bahas dan kemudian mungkin nanti bisa kita implementasikan di kelas ya. Jadi, kalau di kelas saya sendiri, kebetulan di kelas 7 dan 8, kemarin sudah ada assessment ya, Bu ya. Jadi itu diketahui ada beberapa anak yang memang motivasi belajar untuk membaca Al-Qurannya kurang, Pak ya. Nah, jadi bagaimana cara kita biar anak itu tetap bisa termotivasi atau bersemangat dalam mengaji gitu ya. Nah, ya. Sebenarnya permasalahan membaca Al-Quran ini dari kelas 7 sampai kelas 8 tidak jauh berbeda. Kebanyakan dari siswa-siswi kelas 9 juga kebanyakan tidak begitu menguasai masalah tajwid dan makhraj hurufnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tadi itu permasalahan ada yang kita hadapi di kelas sampai kelas 7 kelas 8 dan juga khusus di kelas saya di kelas 8 itu ya permasalahannya tuh ya hampir sama, tapi yang tidak bisa membaca Al-Quran mungkin dia sudah terbiasa membacanya yang bergabung gitu. Jarang. Yang kedua, waktu untuk membaca itu Tidak ada hampir tidak ada. Kemudian katanya. mungkin ketika kalau ada kata malas untuk bacaan sudah yang sudah di kurang lebih aja ya Pak ya. Berarti dari Ibu Siska. Oke, nah berdasarkan yang Bu Hantian sampaikan tadi sebenarnya itu sama aja terjadi juga di kelas dulu kok. Hasil assessment dari kelas 7 maupun kelas 8 rata-rata mereka itu kurang bisa membaca Al-Quran itu yang pertama karena emang dari orang tuanya sendiri itu tidak ada menyuruh memerintahkan memasukkan mereka ke tempat belajar membaca Al-Quran. Habis itu yang kedua, mereka itu banyak yang lulusan dari TTA, tapi habis lulus atau habis itu tidak mengulang lagi. Betul. Sehingga banyak bacaan-bacaan yang lupa sampai ada guru-gurunya sampai lupa. Yang tadinya Al-Quran jadi lupa lagi. Iya. Habis itu juga karena kurangnya motivasi tadi ya sama kayak yang belajar sahabat, karena memang mereka tuh kenapa membaca Al-Quran kayaknya. Jadi tidak adanya motivasi dari mereka tuh ingin membaca Al-Quran. Dari permasalahan yang kita bicarakan tadi, apakah ada perencanaan yang bisa Bapak Ibu kemukakan sebelum kita implementasikan di kelas 3 agar kita tadi lebih termotivasi lagi dalam belajar mengaji gitu ya? Kalau menurut saya
sebaiknya anak yang memiliki bakat atau memiliki kemampuan untuk membaca Al-Quran yang melebihi daripada anak-anak yang lain, siswa yang lain, yang terlihat banyak yang belum mampu untuk mempelajari tajwid dan makhraj hurufnya, itu dikelompokkan saja. Jadi satu kelompok untuk anak yang dianggap lancar, yang kedua anak yang dikelompokkan bisa dan tahu tentang tajwid dan makhraj huruf, yang ketiga kelompok ketiga dan mereka yang belum sama sekali tahu tentang masalah makhraj huruf dan tajwid. Makhraj huruf itu adalah mengeluarkan huruf yang membedakan antara kho dengan ha. Kira-kira itu yang kira-kira kalau kita laksanakan. Demikian. Bagaimana Pak Adhan? Atau ada tambahan dari Pak Adhan? Mungkin untuk menyikapi keadaan ini kembali ya, karena sudah ada pemilahan jadi mulanya perlu ada lagi setahun belajar laksipan lah ya dari bang oh ya betul sebenarnya sudah lancar apa memberikan pembelajaran ya itu sudah mampu saya yang belum lancar bisa termotivasi ya tumbuh untuk belajar lebih baik. Bu Siska, apakah sama? Sama Bu, setuju aja sama dengan yang Pak Abu sama Pak Azhar. Biasanya kan anak tuh beda-beda ya. Anak tuh ada yang kalau diajari itu lebih memahami, tapi ada juga anak itu yang mudahnya diajari ketika temannya sendiri yang ngajari. Nah jadi kalau biasanya kan kita sudah sering kalau guru sama murid. Nah jadi ini kita terapkan lagi bagaimana bisa kita lihat hasilnya nanti kalau misalnya temannya sendiri yang mengajari. Surat Yasin terdiri dari 8 ayat. Yang pertama, surat Yasin berbunyi amanu wa amilu shalihat. Baca. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. والتين والزيتون وطور سينين Zanya nggak panjang. Itu di sini. Aku di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya. Nah, tiba saatnya hari ini kita membahas tentang refleksi akhir dari apa yang dari awal kita bicarakan, mulai dari perencanaan, kemudian dari refleksi awal, perencanaan, kemudian implementasi atau pelaksanaan, yang dimana Ibu Siska dan Pak Azhar juga ada berada di dalam kelas untuk melihat teman kita Bapak Abu dalam apa nih Pak? Menyampaikan apa yang kita sudah rencanakan. Nah, hari ini berarti dari hasil pelaksanaan itu dapat kita lihat ya Pak, ya Bu ya, dapat kita lihat di si anak itu lebih aktif dengan
temannya sendiri ya, dia belajar sesama dengan teman yang bisa dan yang kurang bisa dibandingkan dengan mungkin dengan kita ya. Walaupun kemarin Bapak Abu sudah mengarahkan melalui proyektor ya, jadi ditampilkan surah Atin itu. Nah, yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Alia, kalau kegiatan pelaksanaan implementasi di kelas sudah alhamdulillah baik, sudah kelihatan perubahan dari kemarin kita lihat tidak begitu menonjol Termotivasi, gitu. ya. Sekarang sudah kelihatan ada kemajuan. Jadi kira dengan cara seperti ini anak termotivasi untuk bisa melakukannya dengan cara berbagi ilmu dengan mereka, dengan siswa yang memiliki lebih tahu, lebih bisa tentang masalah membaca Al-Quran. Perlu kita kembangkan lagi nanti di kelas-kelas yang lain atau di kelas 7, kelas 8 yang lain dalam laksanakan coba. Kira-kira itu barangkali kita terapkan lagi nanti di kemudian hari di lain kesempatan. Berdasarkan pelaksanaan yang sudah dilaksanakan kemarin oleh Pak Abu, memang terlihat kalau anak itu lebih termotivasi. Yang pertama itu karena Pak Abu membimbing dulu, membacakan duluan, habis itu anak mengikuti, itu otomatis anak yang tidak bisa pun jadi bisa, jadi mengikuti. Apalagi kalau misalnya membacanya secara bersama-sama, itu anak-anak tuh lebih bersemangat. Biasanya kan ada yang 1-2 orang yang sambil bermain. Nah, tapi pada saat itu lihat semuanya itu sama-sama mengikuti, tidak ada yang bermain, fokus dengan apa yang dibacakan Pak Abu, dengan apa media yang ditampilkan Pak Abu. Habis itu terkait dengan tutor oleh teman sendiri, itu sepertinya juga lebih efektif daripada yang biasanya. Soalnya kalau guru yang ngajar kan guru sendiri depan, itu anak-anak biasanya masih ada yang sempat-sempatnya bermain ataupun bercanda, ada yang ngantuk, ada yang karena mereka emang tidak paham, jadi tidak berani, terus tidak memperhatikan karena malas juga. Tapi karena diajari dengan teman sendiri, itu membuat mereka mau tidak mau, pokoknya aku harus bisa juga. Apalagi setelah si tutor tadi mengajarkan, baru nanti kan kita tunjuk ya, ulangi biar bisa. Iya. Ya, jadi dia lebih perhatian lagi. Oh, mungkin nih giliran aku nanti gitu. Iya, benar-benar. Gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat apa yang ditampilkan oleh rekan kita tadi, ya, yang pertama ya karena ada media yang dilihatnya itu, yang ditampilkannya itu, otomatis tadi menambah motivasi dan fokus anak dalam belajar. Yang seterusnya tadi sudah dibagi beberapa kelompok. Nah, itu artinya anak itu punya integritas terhadap temannya yang lain. Nah, jadi Tanggung jawab kayak tanggung jawab kalau misalnya ada temannya yang belum bisa, nah bisa diingatkan situ kan, diingatkan atau iyalah dibantu gitu ketika dia belum lancar. Tapi tadi seharusnya ada yang harus diulang tadi. Kalau misalkan ada anaknya yang masih terbata-bata atau misalnya belum lancar, nah itu diulang. Atau rekannya sendiri yang memperbaiki bacaan itu, ya, supaya yang lain juga melihat. itu sebagai PR kita berarti ya, sebagai PR kita lebih diulang kembali atau bisa dikasih tugas lagi untuk yang minggu depan diingat lagi ya, gitu ya untuk bacaan. Diingatkan lagi bacaan yang sudah disampaikan. Itu aja mungkin. Ya. Terima kasih.